Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-9, membalikkan hati mereka. Jumat 26 November, pendalaman. Dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, Ia berkata, "Dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatanmu yang keji." Sekali lagi Ia berkata, "Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah." Lalu bibir kita tidak akan dibuka untuk memuliakan diri sendiri. Kita akan tahu bahwa kekuatan kita adalah dalam Kristus saja. Kita akan menjadikan pengakuan rasul menjadi pengakuan kita, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Seri Membina Jilid 5 halaman 119. Kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Sebuah rantai emas, pengasihan serta kasih sayang dari kasih ilahi disampaikan kepada setiap jiwa yang terancam bahaya. Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Seri Membina Jilid 5 halaman 152. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Allah menginginkan supaya bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, mereka menyucikan akan diri mereka, terus berada di dalam Tuhan, sehingga perjalanan mereka akan sampai ke tempat tujuannya. Itulah sebabnya Allah menginginkan bangsa Israel sekiranya mereka terus setia kepada Tuhan. Tetapi kerinduan Allah ini haruslah disertai dengan pilihan-pilihan yang benar yang akan dibuat oleh bangsa tersebut. Walaupun Allah merindukan supaya kita terus berada di dalam Dia, Allah menghargai setiap pilihan-pilihan yang kita buat. Tetapi Allah menghendaki kalau saja kita selalu datang kepada Tuhan, selalu menempatkan Dia yang terutama di dalam kehidupan kita. Tetapi itu semua adalah pilihan-pilihan kita. Marilah kita memilih untuk terus ada di dalam Tuhan karena Dia merindukannya. Jangan pernah kita lupa bahwa kasih karunia Allah itu besar dan ajaib. Bahkan setelah bangsa Israel jatuh ke dalam kejahatan penyembahan berhala yang mengerikan, atau bahkan sesudah mereka menerima konsekuensi akibat dari dosa-dosa mereka, Allah berjanji jika mereka mau berbalik kepada Tuhan, Dia akan mengampuni mereka dan memulihkan mereka. Demikian pula dengan kita sering kali jatuh di dalam kesalahan-kesalahan kita. Ada banyak dosa-dosa yang kita buat, tetapi Allah berjanji ketika kita datang memberanikan diri untuk mencari Allah, maka kita akan menemukannya. Ia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari setiap kesalahan kita. Dan ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita menjadi manusia yang baru. Dalam hal ini Allah menjadi pelupa. Pelupa dalam hal apa? Ia melupakan akan setiap kesalahan-kesalahan kita yang kita sudah bereskan dengan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mencari Allah dengan segenap hati kita. Allah merindukan supaya fokus kita tidak terbagi-bagi di dalam mengasihi Tuhan, karena Allah telah berjanji jikalau kita berbalik kepada Tuhan secara tulus kembali kepadanya, menyesali akan setiap perbuatan kita dan bertobat, Dia akan bekerja di dalam kita dan akan menyunat hati kita.
Apa maksudnya? Jika kita mengizinkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka Ia akan merubah akan cara pandang kita. Pikiran kita yang tadinya tidak fokus kepadanya, Dia akan mengarahkan pikiran kita untuk terus ada di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa perbuatan-perbuatan dosa kita ini sudah terlalu besar dan terlalu jauh. Tetapi di dalam Tuhan ada pengampunan. Jikalau kita datang bertobat kepadanya, maka Ia akan melayakkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Pertobatan ialah memberanikan diri, mengaku setiap kesalahan kita, menyesali akan setiap perbuatan kita, dan berjanji dengan pertolongan Tuhan, kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan kita yang sama. Sehingga kita bisa mengatakan sama seperti dengan apa yang Rasul Paulus katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayatnya yang ke-14. Mari kita terus setia kepada Tuhan, dan apabila kita melakukan akan kesalahan, mari kita memberanikan diri untuk datang mengaku kepada Tuhan dan izinkan Tuhan untuk mengampuni kita, menyucikan kita, dan terus melayakkan untuk menjadi anak-anak-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Kami sudah mempelajari bagaimana caranya untuk kami terus datang kepada Tuhan, mengaku akan setiap kesalahan kami, menggunakan akan setiap pilihan-pilihan kami untuk memilih apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Karena Allah merindukan supaya kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.